Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, kepada Ibu Lilestiani sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Komputer Networking. Lalu, perkenalkan, nama saya Abidino Nuryansyah. Di sini saya akan merefleksikan hasil dari pembelajaran saya mengenai perbedaan antara jaringan komputer dengan komputer standalone. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan utamanya. Oke, kita masuk ke definisinya dulu. Apa sih jaringan komputer dan apa sih komputer standalone itu? Yang pertama, jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan kumpulan dari dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain melalui media transmisi seperti kabel, nirkabel, dan lain sebagainya. Sehingga memungkinkan untuk berbagi sumber daya seperti file, printer, dan internet. Dan melakukan komunikasi data. Nah, itu tuh tadi jaringan komputer definisinya. Lalu sekarang kita jelaskan mengenai apa sih definisi dari komputer standalone itu. Jadi, komputer standalone itu adalah komputer yang berdiri sendiri tanpa terhubung ke komputer yang lain. Semua aktivitas komputasi, penyimpanan data, dan penggunaan perangkat keras hanya terjadi di komputer tersebut tanpa adanya koneksi ke sistem komputer lain. Nah, itu tuh definisinya. Oke, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita bahas tentang konektivitasnya. Yang pertama nih, untuk jaringan komputer di sebelah kiri slide. Nah, jadi untuk jaringan komputer tersebut tuh bisa dihubungkan ke satu printer. Jadi gimana nih? Jadi untuk lebih jelasnya tuh beberapa komputer bisa menghubungkan ke satu printer saja tanpa harus satu komputer satu printer. Jadi itu setiap komputer yang terhubung dalam jaringan dapat saling berkomunikasi dan berbagi data. Jaringan ini bisa berupa local area atau LAN, local area network, wide area network atau WAN, atau internet. Contoh sederhana ya, seperti di slide pada gambar sebelah kiri, yaitu adalah jaringan kantor yang memungkinkan beberapa komputer untuk berbagai printer. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Lalu yang sebelah kanan, ini adalah contoh gambaran dari komputer standalone. Dia hanya bisa berbagi file yang dilakukan secara manual menggunakan flash driver atau flash disk. Jadi setiap tugas seperti percetakan atau berbagi file dilakukan secara manual. Komputer ini tidak bergantung pada perangkat lain untuk beroperasi. Nah, gitu singkatnya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembagian sumber daya. Nah, pada jaringan jaringan komputer ini mampu berbagi sumber daya seperti printer, scanner, dan penyimpanan data atau file server. Misalnya, dalam jaringan komputer, satu printer dapat digunakan beberapa komputer sekaligus. Sama nih dengan penjelasan sebelumnya. Lalu, untuk di komputer standalone, tidak bisa berbagi sumber daya dengan komputer lain. Misalnya, jika ada satu printer, maka hanya komputer yang langsung terhubung dengan printer tersebut yang bisa menggunakannya. Begitu singkatnya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada keamanan dan resiko.
Untuk jaringan komputer ini masih rawan nih terhadap serangan cyber atau ancaman keamanan seperti virus dan lainnya. Karena adanya koneksi antar komputer. Namun keamanannya bisa diperkuat dengan firewall, enkripsi, dan sistem keamanan jaringan lainnya. Lalu untuk komputer standalone, dia lebih aman dari ancaman luar karena terhubung dengan jaringan apapun, sehingga kecil kemungkinannya terinfeksi virus atau diretas dari jaringan. Namun daripada itu, datanya masih bisa hilang atau rusak oleh faktor internal seperti kegagalan perangkat keras. Ya mungkin bisa ada keeroran di komputer tersebut, bisa terjadi seperti itu. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya. Kita masuk pada penggunaan data dan komunikasi. Jadi pada jaringan komputer, file atau dokumen bisa diakses dan diedit secara bersamaan oleh beberapa pengguna. Jadi memungkinkan kolaborasi yang lebih baik karena data dapat dibagikan dengan cepat antar pengguna yang terhubung dalam jaringan yang sama. Misalnya, dalam jaringan perusahaan, file atau dokumen bisa diakses dan diedit secara bersamaan oleh beberapa pengguna. Lalu, pada komputer standalone, dia hanya bisa diakses oleh pengguna komputer tersebut saja. Itu minusnya. Jadi, setiap data yang ada pada komputer hanya bisa diakses oleh pengguna komputer tersebut. Jika ingin membagikan data ke pengguna lain, harus menggunakan media fisik seperti flash disk atau disk internal. Oke, selanjutnya kita masuk ke biaya dan infrastruktur. Jadi untuk jaringan komputer ini tuh membutuhkan biaya tambahan untuk pemasangan infrastruktur seperti kabel jaringan, switch, router, dan server jika diperlukan. Jadi itu tambahan untuk pemasangan infrastruktur seperti kabel jaringan, switch, router, dan server jika diperlukan. Juga perawatan dan pengelolaan jaringan juga membutuhkan sumber daya dan keahlian teknis juga. Jadi memakan banyak biaya juga sih. Lalu untuk di komputer standalone, dia tidak perlu memerlukan infrastruktur tambahan, hanya perlu komputer itu sendiri, sehingga biaya mungkin lebih rendah jika dibandingkan dengan mengelola jaringan. Nah, itu tuh biaya dan infrastrukturnya. Nah, sekarang kita masuk ke fleksibilitasan. Jadi jaringan komputer ini sangat fleksibel dan scalable. Jadi itu mudah menambah komputer baru ke dalam jaringan, sehingga cocok untuk lingkungan yang membutuhkan kolaborasi antar perangkat, seperti perkantoran, institusi pendidikan. Lalu untuk komputer standalone, dia tidak scalable karena setiap komputer tidak bisa dihubungkan langsung ke komputer lain. Lalu penambahan komputer hanya menambah unit baru tanpa ada koneksi antar komputer tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh penggunaan. Nah, di samping kiri slide sudah ada contoh penggunaan di rumah menggunakan beberapa perangkat Wi-Fi yang terhubung ke dalam satu jaringan. Jadi, jaringan tersebut bisa digunakan di kantor, sekolah, atau rumah yang memiliki beberapa perangkat yang ingin saling berhubungan dan berbagi data. Contohnya ini di rumah. Lalu untuk komputer standalone, biasanya digunakan di lingkungan yang mana dibutuhkan berbagai data dan sumber daya tidak diperlukan, seperti komputer pribadi, di rumah yang hanya digunakan untuk keperluan dasar, mengetik, menonton, atau bermain game. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Jadi, dengan demikian,
Perbedaan utama antara jaringan komputer dan komputer standalone terletak pada aspek konektivitas dan kemampuan berbagai sumber daya. Jadi, jaringan komputer memungkinkan kolaborasi dan efisiensi yang lebih besar melalui konektivitas antar perangkat. Sementara, komputer standalone menawarkan kesederhanaan dan keamanan dengan bekerja secara mandiri. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.